Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Rolianti, tingkat 2A, Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medik, Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa pemeriksaan laboratorium, di antaranya yang pertama ada pemeriksaan asid fosfatase atau ACP. Kegunaan dari pemeriksaan ACP adalah untuk mendiagnosis kanker prostat atau BPH. Kemudian prinsip pemeriksaannya yaitu asam fosfatase menguraikan disodium penil fosfat dalam kondisi asam untuk menghasilkan fenol bebas dan asam fosfat. Fenol bekerja dengan 4 amino antifrine dalam larutan alkali teroksidase kuinon merah oleh potasium ferricyanid. Aktivitas ACP dapat dihitung dengan mengukur nilai absorbansi dengan panjang gelombang 520 nanometer. Metode pemeriksaan ACP yang digunakan adalah metode kinetik. Regen yang digunakan pada pemeriksaan adalah menggunakan regen asid fosfatase. Alat yang digunakan dalam pemeriksaan asid fosfatase diantaranya ada micropipet, kuvet, tip kuning dan biru, aquades, sampel, regen asid fosfatase, spektrofotometer, tabung vakum warna merah, dan darah. Interpretasi hasil pemeriksaan untuk orang dewasa itu nilainya kurang dari 2,6 mg per mililiter. Pemeriksaan yang kedua yaitu pemeriksaan alkali fosfatase atau ALP. Kegunaan dari pemeriksaan alkali fosfatase adalah untuk mengetahui adanya gangguan faal hati atau diagnosis kolestatis, infiltrasi hepatis, dan kelainan metabolisme. Prinsip pemeriksaannya yaitu alkali fosfatase mengkatalisis dalam media alkali yang mentransfer 4 nitrophenil fosfat dan 2 amino, 2 menit dan 1 propanol menjadi 4 nitrofenol. Kenaikan 4 nitrofenol diukur secara fotometri pada panjang gelombang 405 nanometer. Pemeriksaan ALP menggunakan metode kolorimetri untuk menentukan atrofosforis monoestes fosfohidrolas. Regen yang digunakan dalam pemeriksaan yaitu regen alkali fosfatase, dan alat yang digunakan dalam pemeriksaan alkali fosfatase diantaranya ada micropipet, kuvet, tip kuning dan biru, aquades, sampel, regen asid fosfatase, spektrofotometer, tabung vakum warna merah, dan darah. Untuk interpretasi hasil, orang dewasa nilainya itu 42 sampai 136 unit per liter, ALP 1 20 sampai 130 unit per liter, ALP 2 20 sampai 120 unit per liter, anak-anak bayi usia 0 sampai 12 tahun 40 sampai 15 unit per liter, usia 13 sampai 18 tahun 50 sampai 230 unit per liter. Selanjutnya itu pemeriksaan kolesterol dan trigliserida. Pemeriksaan kolesterol berguna untuk mengetahui kadar kolesterol pada seseorang. Prinsip pemeriksaan untuk penentuan kadar kolesterol setelah hidrolisis enzimatik dan oksidase. Indikator kalorimetri adalah quinomine yang dihasilkan dari 4 amino antifrine dan fenol oleh hidrogen peroksida di bawah aksi katalis peroksidase atau reaksi Trinder. Metode yaitu CODPAP. Regen yang digunakan pada pemeriksaan yaitu regen kolesterol. Alat yang digunakan yaitu antara lain ada sentrifuge, jarum vakum, dan tabung vakum warna merah, micropipet, kuvet, tip kuning dan biru. Bahan yang digunakan ada aquades, darah, kapas alkohol, reagen, serum, tisu, dan kapas kering. Untuk interpretasi hasil, nilai normal kolesterol yaitu kurang dari 200 mg per desiliter. Pemeriksaan trigliserida. Kegunaannya untuk mengetahui kadar trigliserida dalam darah pasien. Prinsipnya itu trigliserida diukur setelah hidrolisa enzimatik dengan enzim lipase. Indikator quinomine dibentuk dalam reaksi hidrogen peroksida, sehingga warna merah violet yang dihasilkan dapat diukur dengan spektrofotometer. Metode yang digunakan yaitu metode CODPAP. Regen yang digunakan yaitu regen trigliserida. Pemeriksaan selanjutnya itu pemeriksaan HDL dan LDL. Kegunaan pemeriksaan HDL adalah untuk mengetahui kadar kolesterol baik dalam darah. Prinsip pemeriksaannya itu kilomikron. VLDN diendapkan dengan memisahkan HDL dalam supernatan serta kandungan kolesterol hanya ditunjukkan secara enzimatik dengan menggunakan regen kolesterol Fs.
Metode yang digunakan yaitu presipitasi Trinder. Metode ini menggunakan sampel serum. Alat dan bahan yang digunakan dalam pemeriksaan HDL diantaranya ada sentrifuge, micropipette, kupet, tip kuning dan biru, spektrofotometer. Bahan yang digunakan ada regen HDL, standar HDL, dan Aquades. Interpretasi hasil untuk kadar HDL normal di dalam tubuh adalah kurang dari 40 mg per desiliter. Untuk laki-laki kurang dari 40 mg per desiliter dan perempuan kurang dari 50 mg per desiliter. Selanjutnya yaitu pemeriksaan LDL. Kegunaannya yaitu untuk mengetahui kadar kolesterol jahat dalam darah pasien. Prinsip pemeriksaannya yaitu LDL diendapkan oleh heparin pada titik isi dektik dengan pH 5,12. Sesudah sentrifuge, HDL dan VLDL tetap berada dalam supernatan dan dapat ditentukan dengan metode enzimatik. Regen yang digunakan yaitu regen LDL. Alat dan bahan yang digunakan diantaranya ada sentrifuge, micropipette, kuvet, tip kuning dan biru, stopwatch, spektrofotometer. Sedangkan bahan yang digunakan ada serum darah, regen kolesterol, regen LDL, standar NaCl fisiologis. Untuk interpretasi hasil yaitu kurang dari 100 mg per desiliter. Jumlah LDL 100 sampai 129 mg per desiliter dapat dikatakan sebagai ambang batas toleransi. Selanjutnya ada pemeriksaan SGOT, SGPT, dan bilirubin. Yang pertama yaitu pemeriksaan SGOT. Pemeriksaan SGOT berguna untuk mendiagnosis dan memantau penyakit hati, terutama penyakit yang mengakibatkan kerusakan sel hati. Metode yang digunakan yaitu metode kinetik enzimatik. Regen yang digunakan yaitu regen SGOTFS, terdiri dari regen 1 dan 2. Alat dan bahan yang digunakan diantaranya ada sentrifuge, micropipette, kuvet, tip kuning dan biru, spektrofotometer, sedangkan sampel yang digunakan yaitu plasma atau serum. Untuk persiapan pasien itu tidak ada. Selanjutnya yaitu ada interpretasi hasil. Nilai normal pemeriksaan SGOT adalah 5-40 unit per liter serum. Selanjutnya yaitu pemeriksaan SGPT. Kegunaan dari pemeriksaan SGPT yaitu diagnosis dan pemantauan penyakit hati yang berkaitan dengan nekrosis hati. Metode yang digunakan yaitu metode kinetik enzimatik. Regen yang digunakan yaitu regen alat GPT-FS, terdiri dari regen 1 dan 2. Alat dan bahan yang digunakan diantaranya ada sentrifuge, micropipette, kuvet, tip kuning dan biru, spektrofotometer, sedangkan sampel yang digunakan yaitu sampel plasma atau serum. Untuk persiapan pasien tidak ada. Selanjutnya yaitu nilai normal dari SGPT yaitu 7-56 unit per liter serum. Selanjutnya pemeriksaan bilirubin. Untuk pemeriksaan bilirubin bertujuan untuk mengevaluasi fungsi hati atau membantu mendiagnosis anemia yang disebabkan oleh kerusakan sel darah merah atau anemia hemolitik. Kemudian metode yang digunakan yaitu bilirubin total dapat dilakukan dengan metode Jędrowicz-Grof dengan prinsip pemeriksaan yaitu bilirubin bereaksi dengan DSA dan membentuk senyawa azo yang berwarna merah. Untuk sampel digunakan yaitu serum atau plasma. Persiapan pasien tidak ada. Interpretasi hasil untuk nilai normal bilirubin yaitu 0,2 sampai 1,2 mg per desiliter. Bilirubin direct yaitu 0 sampai 0,4 mg per desiliter. Selanjutnya yaitu pemeriksaan ureum. Kegunaannya untuk mengetahui kadar ureum pasien. Metode yang digunakan yaitu tes kolorimetri. Prinsip yang digunakan urea dihidrolisa dengan adanya urease menjadi amonia dan CO2. Amonia yang dihasilkan dengan NADH dengan adanya GLDH maka akan membentuk glutamat dan NAD. Interpretasi hasil nilai normalnya yaitu 10 sampai 20 mg per desiliter.
Selanjutnya ada pemeriksaan kreatinin. Kegunaannya itu untuk mengetahui cara pemeriksaan kreatinin menggunakan metode kinetik. Dengan prinsip pemeriksaan, kreatinin membentuk kompleks oranye sampai merah berwarna dalam asam fikrat. Perbedaan absorbansi pada kali tetap selama konversi sebanding dengan konsentrasi kreatinin DS dalam sampel. Interpretasi hasil untuk nilai normal dari kreatinin yaitu 0,5 sampai 1,7 mg per desiliter. Selanjutnya itu pemeriksaan asam urat. Kegunaannya yaitu untuk mengetahui kadar asam urat pada sampel menggunakan metode enzimatik fotometrik. Prinsip pemeriksaannya yaitu asam urat dioksidasi menjadi alantoin dengan enzim uricase hasil dari hidrogen peroksida. Bereaksi dengan 4 amino antifrine dan 2,4,6 tribromo dan 3 asam hidroksibenzoat menjadi quinonamine. Reagen yang digunakan yaitu reagen asam urat, standar asam urat. Interpretasi hasil untuk nilai normal pada perempuan yaitu 2,6 sampai 6,0 mg per desiliter dan laki-laki yaitu 3,7 sampai 7,0 mg per desiliter. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan protein total. Kegunaan dari pemeriksaan ini yaitu untuk mengetahui cara pemeriksaan kadar protein total dalam tubuh. Metode yang digunakan yaitu fotometri menurut metode Biuret. Prinsip pemeriksaan yaitu ion tembaga bersama dengan protein membentuk warna biru violet kompleks dalam larutan alkali. Absorbansi warnanya berbanding lurus dengan konsentrasi. Reagen yang digunakan yaitu reagen total protein. Untuk interpretasi hasil, nilai normal dari protein total yaitu 6,6 sampai 8,8 mg per desiliter. Selanjutnya itu pemeriksaan gamma GT. Kegunaannya yaitu untuk mendeteksi adanya gangguan hepatoseluler, memantau kadar gamma GT selama terjadi kerusakan hepat dan selama pengobatan. Kadar gamma GT juga digunakan sebagai pembanding dengan pemeriksaan fungsi hati yang lain untuk menentukan disfungsi sel hati. Metode yang digunakan yaitu metode tes gamma GT, spektrofotometri atau fotometri. Bahan pemeriksaan yang digunakan berupa serum dan plasma heparin. Prinsip pemeriksaannya yaitu gamma GT mengkatalisis transfer asam glutamat untuk akseptor. Proses ini melepaskan 5 amino 2 nitrobenzoat yang dapat diukur pada 450 nanometer. Reagen yang digunakan pada pemeriksaan ini yaitu menggunakan reagen gamma GT yang terdiri dari reagen 1 dan reagen 2. Alat yang digunakan antara lain ada centrifuge, micropipette, cuvette, tip kuning dan biru, spektrofotometer. Bahan yang digunakan ada plasma atau serum, reagen gamma GT. Interpretasi hasil, nilai normal untuk laki-laki yaitu 15 sampai 90 unit per liter. Untuk perempuan yaitu 10 sampai 80 unit per liter. Selanjutnya ada tes LDH. Kegunaan dari tes LDH diantaranya itu untuk mengetahui apakah terdapat kerusakan jaringan dan seberapa banyak kerusakan itu terjadi. Yang kedua yaitu untuk memantau infeksi atau seberapa kondisi khusus seperti penyakit ginjal dan penyakit liver. Yang ketiga yaitu untuk memantau dan mengetahui perkembangan beberapa jenis penyakit kanker tertentu. Metode yang digunakan yaitu menggunakan metode kinetik UV. Persyaratan dan jenis sampel yaitu plasma atau serum. Untuk interpretasi hasil, nilai normal LDH usia 0 sampai 10 hari 290 sampai 2000 unit per liter, usia 10 hari sampai 2 tahun 180 sampai 430 unit per liter, usia 2 tahun sampai 12 tahun 110 sampai 295 unit per liter, sedangkan usia lebih dari 12 tahun nilai normalnya 100 sampai 190 unit per liter. Selanjutnya itu pemeriksaan albumin dan globulin.
Kegunaannya yaitu untuk mengukur kadar albumin dalam darah yang dianjurkan secara berkala sebagai bagian dari pemeriksaan kesehatan. Metode pemeriksaan yang digunakan yaitu BCG atau Brown Grisol Green dengan prinsip pemeriksaan albumin dengan metode BCG pada suasana pH 4,2 akan membentuk kompleks warna hijau biru. Intensitas warna yang terbentuk sebanding dengan konsentrasi albumin dalam sampel yang diukur pada fotometer dengan panjang gelombang 630 nanometer. Untuk persiapan pasien itu tidak ada, dan nilai interpretasi hasil, nilai dewasa itu 3,5 sampai 50 gram per desiliter, anak-anak 4,0 sampai 5,8 gram per desiliter, bayi 4,4 sampai 5,4 gram per desiliter, sedangkan neonatus 2,9 sampai 5,4 gram per desiliter. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama ada tabung reaksi, mikrovipet, tip biru dan kuning, tisu, reagen pereaksi, fotometer, dan sampel serum. Selanjutnya itu pemeriksaan glukosa darah. Yang pertama ada pemeriksaan glukosa darah sewaktu. Kegunaannya yaitu yang pertama untuk memastikan diagnosis status prediabetes atau diabetes mellitus. Yang kedua untuk memantau kadar glukosa darah pada pasien diabetes dengan menggunakan metode Trinder atau GOD-PAP yang merupakan metode yang digunakan dalam analisis dan merupakan metode yang paling direkomendasikan oleh WHO. Prinsip pemeriksaannya yaitu glukosa dioksidase oleh glukosa oksidasi GOD menjadi asam glukonat dan hidrogen peroksida yang terbentuk dengan adanya POD. Bereaksi dengan kloro 4-fenol dan 4-aminofenazon untuk membentuk warna merah quinonimin. Absorbansi kompleks berwarna sebanding dengan konsentrasi glukosa dalam spesimen yang diukur pada panjang gelombang 500 nanometer. Alat dan bahan yang digunakan dalam pemeriksaan diantaranya ada sentrifuge, spektrofotometer, jarum vakum, dan tabung warna merah, tip merah dan biru, mikrovipet, reagen, bahan yaitu darah, serum, dan kapas. Interpretasi hasil untuk orang dewasa nilainya 50 sampai 139 mg per desiliter dan nilai kritis yaitu kurang dari 40 atau lebih dari 700. Selanjutnya itu pemeriksaan darah puasa atau GDP. Pemeriksaan darah puasa sama dengan pemeriksaan darah sewaktu, tetapi persiapan pasien harus puasa 10-12 jam dan pemeriksaan dilakukan sebelum aktivitas berat, antara jam 7-9. Pasien diabetes yang mengonsumsi obat antidiabetes dan pemberian insulin harus ditangguhkan sementara sampai selesai pengambilan darah untuk pemeriksaan. Spesimen yang digunakan yaitu serum atau plasma yang ditampung pada tabung tutup warna merah, ungu, dan abu-abu dengan perlakuan sama pada GDS. Teknik analisa yang dilakukan menggunakan fotometer dengan metode GOD atau heksokinase. Selanjutnya itu glukosa darah postprandial. Glukosa darah 2 jam setelah puasa. Pemeriksaan darah 2 jam PP biasanya dilakukan untuk mengukur respon pasien terhadap asupan tinggi karbohidrat 2 jam setelah makan. Yang pertama ada tahap praanalitik. Pemeriksaan glukosa darah 2 jam PP. Persiapan pasien puasa 10-12 jam. Setelah 10-12 jam pasien harus makan kenyang dan 2 jam setelah makan pasien harus diambil darah. Spesimen pemeriksaannya sama dengan pemeriksaan GDS dan GDP, yaitu serum atau plasma pada tabung tutup warna merah, ungu, abu dengan teknik analisa menggunakan fotometer menggunakan metode glukosa oksidase atau heksokinase. Baiklah, itulah penjelasan tentang pemeriksaan laboratorium dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.